Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai Sekarang kami akan menjelaskan mengenai Kerajaan Melayu. Saya sendiri akan menjelaskan mengenai latar belakang dan juga peninggalan dari Kerajaan Melayu. Untuk latar belakangnya, Kerajaan Melayu dalam sejarahnya merupakan bagian dari kerajaan tertua yang berlokasi di daratan Sumatera. Keberadaannya disinyalir lebih dulu ada jauh sebelum Kerajaan Sriwijaya didirikan serta berkuasa. Daerahnya dikenal sebagai tempat penghasil emas. Sistem maritim yang ada di dalam Kerajaan Melayu juga terkenal stabil serta mendominasi. Penamaannya tertulis dalam beberapa bahasa dan pengertian atas istilah yang berkaitan, seperti tertulis yang pertama dalam bahasa Tiongkok dengan huruf Malayu. Sedangkan pada beberapa kitab seperti Buddha Purana, penggunaan kata tersebut bermakna sebagai tanah yang dikelilingi oleh air. Berita kejayaan atas pemerintahan yang dibangun oleh pemimpin Kerajaan Melayu sempat tertuliskan di dalam beberapa buku yang semuanya berbahasa Tiongkok. Banyak sekali cerita yang menarik dan diambil dari sejarahnya, mulai dari masa kejayaannya hingga hal-hal yang berkaitan langsung dengan hal tersebut. Dan sekarang untuk peninggalan dari Kerajaan Melayu. Yang pertama adalah Prasasti Amokhapasa. Peninggalan ini ditemukan pada sekitar tahun 1286 di daerah Dharmasyara. Yang kedua adalah Prasasti Majusri. Prasasti ini ditemukan bersama dengan Candi Jago dalam rupa sebuah patung. Ini juga menjadi bukti bahwa pernah ada sebuah penaklukan atas Aditya Warma oleh Gajah Mada. Yang ketiga adalah Prasasti Radang Roco. Prasasti ini ditemukan di Kabupaten Dharmasyara pada tahun 911. Dan yang terakhir adalah Prasasti Kedudukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di Sri Lanka. Dan prasasti ini bercerita tentang strategi penyerahan kekuasaan atas Kerajaan Sriwijaya terhadap Melayu pada sekitaran abad ke-11. Baik, selanjutnya adalah letak geografis dari Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu merupakan salah satu kerajaan awal di Indonesia yang terletak di Jambi dan menguatkan pernyataan bahwa Jambi berasal dari kerajaan ini. Hal ini dikemukakan dalam memori Itsing yang mengunjungi Kerajaan Melayu tahun 672 ketika dalam pelayaran ke Nalanda yang terletak di dekat Sungai Batanghari, yaitu kota Jambi saat ini. Lokasi Kerajaan Melayu disebut berada di Jambi sebab kota Jambi dulunya bernama Melayu. Di samping itu terdapat pula bukti lainnya yang menyebutkan bahwa Kerajaan Melayu berada di Jambi dilihat dari Prasasti Amokhapasa yang bertarikh 1286 Masehi. Dalam prasasti tersebut dijelaskan bahwa terdapat sebuah kerajaan Swarnabumi yang merupakan sebuah tempat Dharmasraya serta negeri Melayu. Selanjutnya adalah nama-nama raja dari Kerajaan Melayu. Yang pertama ada Srimat Rayolok Raya Raja Mawali Busana Marwadewa. Yang kedua ada Srimat Tribuwana Raja Mawali Marwadewa. Yang ketiga ada Akarendra Warman. Yang keempat ada Srimat Sri Udaya Tidatya Warma Pratapak Pakrama Rajendra Mawali Mali. Dan yang terakhir ada Anangga Warman. Penyebab keruntuhan Kerajaan Melayu. Keruntuhan Kerajaan Melayu dapat disebabkan oleh beberapa faktor kompleks, termasuk konflik internal, tekanan dari penjajah asing, perubahan ekonomi dan sosial, serta perubahan politik. Misalnya, pengenalan perdagangan global baru dapat mengubah dinamika ekonomi dan mempengaruhi kestabilan politik di wilayah tersebut. Selain itu, persaingan antar Kerajaan Melayu dan pengaruh penjajah seperti Portugis, Belanda, dan British juga dapat memainkan peran dalam keruntuhan Kerajaan Melayu. Corak kebudayaan Kerajaan Melayu. Corak kebudayaan Kerajaan Melayu mencakup berbagai aspek seperti seni, adat istiadat, bahasa, agama, dan tradisi. Contohnya seperti seni bina tradisional yaitu baju kurung dan baju kebaya, seni ukir, tarian seperti joget dan zapin. Selanjutnya ada seni musik tradisional seperti gamelan dan gendang. Kerajaan Melayu juga memiliki banyak arca candi.
Hal ini dengan adanya Prasasti Grahi, Prasasti Padang Roko, Prasasti Suruwaso, dan Arca Amupagasa. Selanjutnya ada kepercayaan kerajaan Melayu. Kebanyakan kerajaan Melayu memeluk agama Islam sebagai agama utama dan menjadi asas kepercayaan kepada kepercayaan dan sistem menilai masyarakat. Namun, sebelum kedatangan Islam, beberapa kerajaan Melayu juga mungkin mempraktikkan agama Hindu-Buddha dan agama kepercayaan kepada roh nenek moyang yang juga masih ada di dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat Melayu tradisional, seperti ritual kepercayaan atau adat upacara. Nah, setelah mendengar tentang penjelasan mengenai kerajaan Melayu, sekarang kami akan menjelaskan tentang kerajaan Kalingga. Dan sekarang saya sendiri akan menjelaskan mengenai latar belakang dan juga peninggalan dari kerajaan Kalingga. Untuk latar belakangnya, kerajaan Kalingga didirikan oleh Dapunta Syailendra dan raja pertamanya adalah Prabu Wasumurti yang diperkirakan telah memimpin Kalingga pada tahun 594 hingga 605 Masehi. Kerajaan Kalingga terus berkembang dan bahkan perempuan pernah menjadi raja di kerajaan ini. Raja perempuan yang pernah memerintah kerajaan Kalingga adalah Ratu Shima. Walaupun perempuan, tapi pemerintahannya sangat keras, sehingga tidak ada yang berani untuk menentang Ratu Shima. Kerajaan Kalingga berdiri di wilayah yang sangat subur, sehingga masyarakatnya pula dapat hidup makmur. Salah satu kisah menceritakan bahwa Kalingga sebenarnya dimulai pada abad ke-6 hingga abad ke-7. Kalingga merupakan nama yang berasal dari kerajaan India kuno yang saat itu bernama Kaling. Catatan awal tentang berdirinya kerajaan yang satu ini sangat langka dan cukup sulit untuk dirunut, sehingga tidak banyak informasi yang bisa ditarik kesimpulannya dengan pasti. Dan sekarang untuk peninggalan dari kerajaan yang satu ini tuh ada 6. Yang pertama, Prasasti Sojomerto. Prasasti ini ditemukan di desa Sojomerto. Pada prasasti ini terdapat tulisan dengan huruf Palawa serta menggunakan bahasa Melayu kuno. Yang kedua, Prasasti Tukmas. Prasasti ini ditemukan di Dusun Dakawu. Prasasti ini menggunakan aksara Palawa dengan bahasa Sanskerta. Selanjutnya, situs Puncak Sanggalikur. Peninggalan ini terletak di Kudus. Yang keempat, Prasasti Rahtawun. Prasasti ini juga ditemukan di Kudus. Yang kelima, Candi Bubrah. Candi ini terletak di Kabupaten Jepara dan dianggap sebagai pintu utama menuju Candi Angin. Yang terakhir adalah Candi Angin. Candi Angin ini terletak di Jepara. Namun sayangnya kini Candi Angin hanya berupa reruntuhan yang tinggi. Dan menurut sejarah, candi ini termasuk sebagai salah satu lokasi penyembahan masyarakat Kalingga. Baik, selanjutnya adalah letak geografis dari kerajaan Kalingga. Letak kerajaan Kalingga berada di pantai utara Jawa Tengah, yaitu di antara Kabupaten Pekalongan serta Jepara. Kerajaan Kalingga berdiri pada abad ke-6 Masehi dengan catatan sejarah yang cukup langka. Sebagian besar sejarah tersebut berasal dari Tiongkok. Salah satunya Prasasti Sojomerto. Dalam prasasti tersebut dijelaskan bahwa pendiri Kalingga adalah keturunan dinasti Syailendra. Akan tetapi, para ahli belum dapat menarik kesimpulan secara pasti di mana letak ibu kota kerajaan Kalingga. Lokasi kerajaan Kalingga masih diperdebatkan karena keterbatasan sumber sejarah. Keruntuhan kerajaan Kalingga. Keruntuhan kerajaan Kalingga bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk konflik internal, invasi atau penaklukan oleh kerajaan lain, perubahan politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu, faktor-faktor seperti perubahan dalam struktur sosial, perubahan iklim, atau penyakit yang menyebar juga dapat mempengaruhi kestabilan kerajaan. Sejarah keruntuhan kerajaan seringkali kompleks dan dapat melibatkan kombinasi dari berbagai faktor yang saling terkait. Yang pertama adalah nama-nama raja dari kerajaan Kalingga. Yang pertama adalah Prabu Wasumurti dari tahun 594 hingga tahun 605 Masehi. Yang kedua ada Prabu Wasugeni dari 605 hingga 632 Masehi. Yang ketiga ada Prabu Wasudewa dari 632 hingga 652 Masehi. Yang keempat ada Prabu Kitarasingha dari 632 hingga 648 Masehi. Yang kelima ada Prabu Wasukawi dari 652 Masehi. Prabu Kartiasengha dari 648 hingga 674 Masehi. Dan yang terakhir ada Ratu Shima dari 674 hingga 695 Masehi.
Kebudayaan Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga yang berada di wilayah Jawa Tengah Indonesia memiliki corak kebudayaan yang kaya raya. Kebudayaan Kalingga dikenal karena keberagaman agama dan pengaruh Hindu-Buddha, seperti yang terlihat dalam seni arsitektur, ukiran, dan kegiatan keagamaan seperti upacara persembahan. Selanjutnya ada kepercayaan Kerajaan Kalingga. Masyarakat Kerajaan Kalingga didominasi oleh beragama Buddha, agama yang berkembang sangat pesat karena memang berdirinya kerajaan ini berasal dari seorang India. Dinasti Qing menyebutkan bahwa Kalingga menjadi salah satu pusat dari ilmu kepengetahuan agama Buddha, Hinaya. Sekian penjelasan dari kami mengenai Kerajaan Melayu dan Kerajaan Kalingga. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman.